Adapun Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib Karmasa, Sayyidina Husain atau atau Abu Abdillah adalah cucu dan buah hati Rasulullah SAW. Ia lahir pada hari kelima dari bulan Sya'ban. Hari kelima dari bulan Sya'ban, yaitu pada tahun keempat Hijriah. Itu Sayyidina Husain. Al-Hakim menerangkan sebuah hadis dalam kitab Sahihnya yang bersumber dari sahabat Yahya Al-Amiri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sabda Nabi Muhammad SAW yaitu sebagaimana berikut, Husain dariku. Itu kata Nabi, Husain dariku dan aku dari Husain. Jadi istilahnya, aku adalah Husain, Husain adalah aku. Maka berikutnya gimana? Ya Allah, cintailah orang-orang yang mencintai Husain. Husain adalah salah seorang asbaqtu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan lagi oleh Ibnu Hibban, Ibnu Sa'ad, Abu Ya'la, serta Ibnu Asyakir dari Jabir bin Abdullah. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa suka melihat seorang pemimpin dari para pemuda, yaitu pemimpin pemuda ahli surga, pemuda yang soleh, maka hendaklah ia melihat kepada Husain bin Ali karramallahu wajhah. Jadi dikala ada seorang pemuda yang alim memimpin suatu majelis atau yang lainnya, seorang pemuda berjuang di jalan Allah SWT, maka dinisbatkan sebagaimana kita yang melihat itu, sebagaimana dinisbatkan seperti melihat, yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain meninggal dunia sebagai mati syahid karena beliau dalam posisi sedang yaitu jihad fisabilillah, membela agama, membela yang hak. Maka dijuluki mati syahid. Yaitu meninggalnya pada hari Jumat. Pada hari Jumat, hari ke-10 Asyura. Hari ke-10 bulan Asyura dari bulan Muharram. Tahun 61 Hijriah. Beliau meninggal tahun 61 Hijriah, meninggalnya dalam posisi di Padang Karbala. Padang Karbala itu suatu tempat yang ada di negara Irak, yang terkenal waktu itu dikasih nama yaitu Perang Karbala. Dikasih nama Perang Karbala di saat itu. Yang terletak di antara yaitu di antara Hula dan Kufah. Terletak di wilayah Hula dan Kufah di negara Irak. Ibnu Hajar memberitahukan sebuah hadis dari suatu sumber yang diriwayatkan dari Ali
bin Abu Thalib bahwa Rasulullah SAW telah bersabda dari baginda Nabi, dalam sabdanya baginda Nabi itu adalah berikut. Pembunuh Said Husain kelak akan disiksa dalam peti api. Ini sabda Nabi. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, pembunuh Husain kelak akan disiksa dalam peti mati. Yang beratnya sama dengan siksaan, yaitu separuh penduduk dunia. Jadi siksaannya itu separuh penduduk dunia, beratnya digabung menjadi satu siksaannya. Itu sangat-sangat luar biasa. Abu Nangim meriwayatkan bahwa pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain terdengar yaitu suara jin meratap, dan pada hari itu juga terjadi yaitu gerhana matahari total, hingga tampak bintang-bintang, kelihatan bintang-bintang di tengah hari bolong. Kelihatan bintang-bintang. Langit di bagian ufuk menjadi kemerah-merahan selama yaitu terjadi 6 bulan. Jadi 6 bulan itu langitnya itu warnanya merah. Merah tampak seperti yaitu warna darah. Jadi seperti warna darah. Di langit itu warnanya seperti warna darah dalam waktu yaitu 6 bulan. Maka apa? Sayyidina Husain sungguh telah memasuki suatu pertempuran dengan menentang orang-orang yang batil, menentang orang-orang yang ingkar, dan mendapatkan syahidnya yaitu di sana, yaitu di Karbala. Menurut keterangan dari Al-Amiri, Sayyidina Husain dikaruniai 6 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan dari keturunan Sayyidina Husain yang meneruskan keturunannya hanya Ali Al-Ausat yang memberi keturunan, yang diberi gelar yaitu Zainal Abidin. Sedangkan Muhammad Ja'far, Ali Al-Akbar, Ali Al-Atsor, Abdullah tidak mempunyai keturunan. Ketiga nama terakhir gugur bersama ayahnya, sebagaimana yaitu mati syahid di padang Karbala di saat itu. Sedangkan anak perempuannya adalah yang bernama Zainab, Sakinah, dan Fatimah. Maka para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah suasana kompleks makam daripada Sayyidina Husain, cucu baginda Nabi Muhammad SAW, cucu tercintanya baginda Nabi, buah hatinya baginda Nabi. Maka ada keterangan tadi di atas yang saya terangkan bahwa Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW melihat dari sejarah, dari hadis yang ada, itu apabila Ahlul Bait Nabi itu akan akan dilindungi oleh kakek-kakeknya, termasuk Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan Husain dilindungi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang menyakiti Sayyidina Hasan dan Husain, bahkan baginda Nabi Muhammad SAW terasa sakit yang luar biasa, karena beliau Hasan Husain adalah cucu-cucu yang sangat-sangat disayang
oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan baginda Nabi aja tidak mau menyakiti Hasan Husain karena sayangnya. Ada sejarah dikala baginda Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, cucunya Hasan Husain itu naik di punggungnya di saat sujud. Sampai-sampai baginda Nabi itu tetap sujud. Sampai berhenti sujud menunggu Sayyidina Hasan Husain, cucunya itu setelah lepas dari punggung baginda Nabi Muhammad SAW, karena baginda Nabi di saat itu sedang sujud, takut menyakiti sebagaimana cucunya, takut cucunya terjatuh menjadi sakit. Itulah tanda sejarah bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sangat-sangat mencintai di dalam keluarganya sampai di dalam cucu-cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan keterangan ini menambah kita semua iman Islam dekat dan tambah mahabbah, cinta, mencintai kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Sebab jikalau umat ingin mendapat sapangat baginda Nabi Muhammad SAW, maka cintailah peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.